Welcome to my channel. Terima kasih buat Anda semua yang mau menonton video ini, dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel saya ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, pada kesempatan ini saya masih mau melanjutkan tentang bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pada video-video sebelumnya saya sudah memposting bukti Yesus adalah Tuhan ya, dari segi kekekalannya. Nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Lalu juga saya sudah memposting tentang bukti Yesus adalah Tuhan dari segi kesuciannya. Yesus itu kudus dan suci. Dan pada saat ini kita mau belajar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari sisi dia adalah Maha Kuasa. Jadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Yesus itu Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya dalam bahasa yang lain disebut omnipoten. Ya, artinya bahwa omni itu segala sesuatu ya. Omni berarti seluruhnya. Nah, poten itu artinya kuasa. Jadi dia omnipoten itu artinya maha kuasa. Jadi berkuasa atas segala-galanya, berkuasa atas seluruhnya, berkuasa atas semesta ini, berkuasa atas bumi dan di sorga. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang kita sebut dengan Allah yang maha kuasa. Nah, kita akan melihat bahwa bukti-bukti tersebut yang Yesus sudah nyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, itu ditunjukkan di dalam bukti-bukti dalam pelayanannya. Misalnya contoh, dia menunjukkan kemahakuasaannya. Dia meredakan badai. Misalnya di dalam dikatakan dia meredakan badai. Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus 4 ayat 37 sampai 41, di mana Yesus meredakan badai. Artinya dia hukum alam takluk atau tunduk kepada dia karena dia adalah Allah. Maka hukum alam itu, badai itu bisa takluk, dan dia berkata tenanglah, maka badai dan tofan itu menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas alam semesta, atas hukum-hukum yang ada di alam ini. Jadi hukum itu tunduk kepada dia. Ya. Lalu disebutkan juga bahwa Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 30 sampai 44, di situ disebutkan bahwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nanti dibaca sendiri. Jadi Yesus memberikan makan 5.000 orang, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, maha kuasa. Dia bisa memberikan, siapakah yang bisa memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan itu? Dipecah-pecahkannya, lalu dia membagi-bagikannya kepada orang-orang pada waktu itu yang makan kurang lebih 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Siapakah yang sanggup melakukannya itu selain daripada Allah sendiri? Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah karena kemahakuasaannya bisa mengubah dari roti ya, hanya 5 roti dan 2 ikan itu bisa membagikan kepada 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk pada anak dan wanita ya. Jadi luar biasa. Lalu Yesus menunjukkan Yesus berkuasa, maha kuasa itu dia bisa menyembuhkan. Di dalam Injil disebutkan banyak sekali tentang kisah di mana Yesus menyembuhkan banyak orang ya. Dan yang fenomenal adalah Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus yang sudah mati dan Yesus bangkitkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Siapakah yang bisa melakukannya? Adalah Yesus.
adalah Allah sendiri. Nah, di dalam diri Yesus itu melakukan kemahakuasaan ini. Jadi hukum alam takluk kepada dia, hukum daripada kemanusiaan takluk, dan hukum-hukum alami takluk kepada dia. Ya, manusia yang sudah 4 hari mati pasti tubuhnya akan terurai. Tetapi pada waktu Yesus berkata, keluarlah Lazarus, maka Lazarus itu keluar dan Lazarus bisa dibangkitkan. Nah, Yesus Kristus juga lebih luar biasa lagi adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita ketahui Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah Yesus disalib dan Yesus mati dan Yesus dikubur, dan pada hari Minggu pagi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Nah, inilah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kita lihat bahwa kok bisa ya? Tapi kalau Anda mungkin berpikir, nabi-nabi lain juga bisa melakukannya kok, Pak. Misalnya contoh Musa bisa membelah laut, ya. Juga Elia bisa mengadakan mujizat. Tapi mereka bisa disebut Tuhan dong? Bukan. Jadi kalau nabi-nabi itu melakukan mujizat itu atas kehendak daripada Allah ya. Nah, tapi Yesus kita lihat di sini bahwa Yesus melakukannya atas kehendaknya sendiri. Ya, mari kita baca, coba saya akan bacakan ya. Perbedaan antara nabi dan Yesus sebagai Allah, bahwa nabi itu melakukan mujizat itu karena kehendak Allah. Nah, tapi Yesus melakukannya atas kehendaknya sendiri karena dia adalah Allah. Ya, mari kita lihat. Kita coba baca Yohanes pasal 5 ayat 21. Saya akan bacakan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, ya, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Jadi Allah itu memakai nabi-nabi untuk membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Ya, di dalam perjanjian lama kan Elia bisa membangkitkan orang ya, dan menghidupkannya barang siapa yang dikehendaki ya. Orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak, maksudnya demikian juga Yesus ya, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Coba perhatikan, Yesus kalau dia berkehendak kepada seseorang untuk membangkitkannya, maka orang itu bangkit. Contohnya seperti aku sudah sebutkan tadi tentang Lazarus, dia berkehendak untuk Lazarus itu dihidupkan kembali, maka Lazarus itu bisa dihidupkan atas kehendaknya sendiri. Nah, di sini menunjukkan bahwa benar-benar Yesus itu adalah bekerja atas kehendaknya sendiri. Nah, itulah kita yakin bahwa Yesus adalah Allah. Ya, sekali lagi rasul dan nabi melakukan mujizat itu tidak dengan kuasa mereka sendiri, tapi dengan kuasa daripada Allah. Tapi Yesus itu melakukannya atas kehendaknya sendiri. Coba saya bacakan lagi. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18 dia berkata begini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu memberikan kuasa kepada kita sebagai orang yang percaya. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Yesus memberikan kuasa kepada kita karena dia adalah Allah. Dia memberikan dalam Markus pasal 16 ayat 16 dan 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan disembuhkan. Kita mendoakan orang lain bisa disembuhkan, tapi bukan karena kita memakai nama Tuhan Yesus. Ya, barang siapa melakukan dengan nama Yesus, maka orang itu akan disembuhkan. Jadi di sini Yesus Kristus, nama Yesus Kristus yang diberitakan karena dia adalah Allah. Jadi bukan karena kuasa kita, tapi karena kuasa Yesus. Sekehendak daripada Yesus memberikan kuasa kepada kita, maka kita melakukannya. Dan Yesus bisa menyembuhkan atau membangkitkan orang lain. Ya, seperti aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, jadi ingat juga kepada hamba-hamba Tuhan.
bahwa ketika kita mendoakan orang sakit, jangan bangga. Itu bukan kuasa kita, itu adalah kuasa Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Jadi jangan bangga hamba-hamba Tuhan mengadakan berdoa kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Jangan bangga, ya. Tapi itu hanya pemberian Tuhan, dan bisa saja itu diambil lagi, kata Tuhan Yesus di sini, ya. Oke, saya bacakan lagi, ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 24 dikatakan begini, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Coba perhatikan di sini, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Orang lain tidak pernah melakukannya, tapi Yesus melakukannya. Itu mujizat atas kehendaknya sendiri. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kita percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dalam diri Yesus memenuhi atribut kealahan. Ya, itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, yang maha kuasa. Yesus, ya, yang kita puja dan kita sembah adalah Yesus yang maha kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin Anda semua belum percaya kepada Yesus, ayo percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Hanya melalui Dia kita bisa sampai ke dalam sorga, karena Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, barang siapa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau ke sorga kalau tidak melalui aku, itu kata Yesus. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video ini, Anda mungkin yang belum percaya, belum terima Yesus, ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka Anda akan memperoleh keselamatan. Puji Tuhan, demikian untuk video dari saya. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan memberkati Anda semua. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini, dan jikalau bermanfaat, jangan lupa mendukung channel ini dengan memberikan like dan komentar, ya. Dan jikalau bermanfaat juga bisa di-sharekan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati.